tolongin Mayang, bawa ini ke pengadilan. Angelica menyambut kedatangan Leon dengan histeris. Sebuah performa tangisan yang saking emosionalnya mungkin bisa memenangkan piala Oscar kategori ibu yang paling merana. Di sela-sela isak tangis yang menyayat hati, Angelica menuntut satu hal, konfirmasi bahwa Akila Kalista adalah putri kedua mereka yang ternyata telah diadopsi Mayang. Sayangnya Leon mendadak kena penyakit lidah yang keluh. Leon terjepit perjanjian sakral dengan Mayang untuk menutup mulutnya, terutama di depan ibu kandung Akila. Leon tampak sangat serba salah dan penuh penderitaan menahan kebenaran itu. Melihat Leon yang mendadak bagaikan jadi patung bernafas, Angelica naik level dari sedih ke mode tantrum maksimal. Campuran rasa bersalah, penyesalan, rindu pada putrinya, dan amarah yang siap meledak jadi satu. Karena kesel omongannya hanya dibalas dengan keheningan, Angelica mengeluarkan jurus pamungkas, ancaman jalur hukum. Angelica siap mencari bukti sendiri dan menyeret kasus ini ke pengadilan untuk membatalkan status adopsi Akila. Logikanya simple tapi mematikan. Sebagai ibu kandung, Angelica merasa nggak pernah memberikan tanda tangan oke untuk menyerahkan anaknya ke tangan orang lain. Mendengar ancaman tersebut, Leon berdiri mematung dengan jantung yang berdegup kencang. Leon tahu betul jika Angelica tetap dibiarkan dalam mode bulldozer yang ingin menabrak segala aturan demi hak asuh, maka mereka sedang menggali lubang kehancuran bagi putri mereka sendiri. Leon membawa beban informasi dari Mayang yang rasanya lebih berat daripada memikul gunung. Akila menderita BPD. Leon menyadari bahwa kondisi mental Akila adalah hadiah pahit dari masa lalu mereka yang tega meninggalkannya. Sebuah luka yang membuat Akila merasa bahwa dirinya hanyalah barang rongsokan yang gak diinginkan oleh orang tua kandungnya. Di sisi lain, Angelica sudah nggak bisa diajak kompromi lagi. Angelica pun sudah siap melangkah pergi untuk melaksanakan ancamannya. Mungkin Angelica akan segera memanggil pengacara atau langsung mendatangi rumah Mayang dengan segala emosi meledak-ledak untuk mengkonfirmasi secara langsung keyakinannya bahwa Akila memang adalah putri keduanya. Bagi Angelica, setiap detik yang hilang adalah pengkhianatan terhadap perasaannya sebagai ibu. Angelica nggak akan sadar bahwa kemunculannya yang tiba-tiba, apalagi jika disertai drama perebutan hak asuh yang brutal, hanya akan menjadi hantaman palu godam yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan mental Akila yang rapuh. Melihat Angelica yang sudah siap bertindak gegabah seakan memaksa Leon untuk nggak punya pilihan lain. Rahasia yang ia jaga rapat-rapat harus ia muntahkan demi mencegah bencana yang lebih besar. Cukup Angel, Akila memang putri kita, teriak Leon yang seketika membuat suasana mendadak senyap bagaikan kuburan. Angelica terhenti, namun kemenangan di wajahnya langsung pudar saat Leon melanjutkan dengan suara bergetar bahwa putri mereka mempunyai masalah mental karena kesalahan mereka di masa lalu. Ya, akhirnya Leon menumpahkan segalanya tentang diagnosa BPD, tentang rasa nggak berdaya Akila, dan tentang bagaimana tindakan nekat Angelica justru akan menjadi pembunuh bagi jiwa putri mereka. Angelica yang tadinya berapi-api kini tampak layu. Ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa musuh terbesarnya bukanlah Mayang ataupun status adopsi, melainkan jejak luka yang ia tinggalkan sendiri di hati Akila. Sekarang pilihannya hanya dua, ego sebagai ibu kandung ataukah kesembuhan mental putrinya. Mendengar semua pengakuan Leon, Angelica mendadak kaku seperti patung yang baru aja disambar petir. Ancaman-ancaman garang soal pengadilan tadi langsung menguap, digantikan oleh tangan yang kembali gemetar hebat. Tangisannya kali ini jauh lebih perih, bukan lagi tangisan kemarahan, tapi tangisan penuh penyesalan yang saking menyayatnya, mungkin bisa membuat batu nisan pun ikut merasa iba. Angelica mulai tenggelam dalam lautan rasa bersalahnya. Angelica meratapi keputusan masa silamnya yang lebih mirip skenario drama radio yang tragis. Oke, memang dulu mamanya Angelica yang memaksanya harus meninggalkan suami dan dua putrinya yang saat itu masih balita. Tapi Angelica seakan baru tersadarkan bahwa saat itu nggak berselang lama mamanya keburu meninggal dunia. Dan anehnya, Angelica malah melakukan plot twist yang aneh. Bukannya sibuk mencari keluarga aslinya, padahal dengan limpahan materi warisannya, Angelica bisa aja mengerahkan banyak orang atau apapun untuk mencari keberadaan keluarganya. Namun nyatanya fokus Angelica malah teralihkan untuk jadi membangun sebuah kerajaan baru.
Angelika malah memilih jalan pintas untuk mengobati kesepiannya. Ia mengangkat Adit sebagai anak, lalu menikah dengan bapaknya Adit. Hidup Angelika seolah-olah udah direset ke pengaturan pabrik. Angelika sukses membangun keluarga cosplay yang membuatnya amnesia sesaat bahwa ada darah dagingnya sendiri yang sedang tumbuh tanpa kasih sayang ibu di luar sana. Melihat ratapan Angelika yang begitu menyayat, akhirnya Leon pun melangkah mendekat, mencoba menenangkan mantan istrinya. Ya, meskipun hati Leon sendiri terasa seperti sedang diremas. Leon sadar mereka berdua hanyalah dua orang dewasa yang gagal dalam ujian hidup di masa lalu. Leon mencoba memberikan sudut pandang yang objektif. Dulu Angelika pergi karena mengira itu demi kebaikan semua orang. Sementara Leon yang saat itu sedang dalam mode bertahan hidup, terhimpit ekonomi hingga nggak sanggup mengurus dua putri kecil sekaligus. Mereka adalah pasangan yang dikalahkan oleh keadaan, atau mungkin dikalahkan oleh ketidakmampuan mereka sendiri untuk berjuang sedikit lebih keras. Pastinya harapan Leon sekarang hanya satu, agar Angelika harus mau menelan ego besarnya. Leon memohon agar Angelika nggak mengusik kehidupan Akila, apalagi sampai membongkar identitas mereka secara tiba-tiba. Di mata Leon, Akila sekarang udah berada di pelabuhan yang tenang bersama keluarga Mayang yang menyayanginya dengan sangat tulus. Biarkan dia tetap di sana, Angel. Jangan hancurkan kedamaian yang sudah susah payah dia bangun, bisik Leon, mencoba menjadi suara logika di tengah badai emosi. Mendengar kata-kata Leon, tangisan Angelika masih terdengar menyayat. Namun bayangan Mayang dan Akila mulai melintas di benaknya. Ia teringat betapa tulusnya Mayang menjaga Akila dan betapa cerianya wajah gadis itu di depan publik. Ya, ironinya sangat terasa. Akila terlihat bahagia dan utuh di luar, padahal di dalamnya ada jiwa yang sangat rapuh akibat luka pengabaian yang mereka torehkan belasan tahun lalu. Angelika dipaksa sadar bahwa ibu yang saat ini dibutuhkan Akila selama ini justru bukan dirinya, melainkan sosok Mayang yang ada di sana saat Akila menangis mencari orang tuanya. Angelika kini benar-benar terjepit dalam realita yang luar biasa kejam. Secara hukum, ia memegang kartu as. Dengan kekuasaan dan fakta biologis, pengadilan pasti akan mengembalikan statusnya sebagai ibu kandung Akila dengan mudah. Hak asuh mungkin kembali ke tangannya, namun kemenangan itu terasa seperti memenangkan trofi di atas tumpukan puing-puing. Angelika sadar mendapatkan status di atas kertas berarti kehilangan jiwa putrinya. Akila akan hancur lebur jika mengetahui bahwa ibu kandungnya adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai mamanya Adit dan ayahnya adalah mantan ayah tiri Zara. Bayangan kekecewaan Akila menghantui pikiran Angelika. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kepada Akila bahwa saat putrinya berjuang melawan kekosongan hati, di saat itu ibu kandungnya justru sibuk memanjakan Adit, seorang anak angkat yang bahkan mendapatkan limpahan kasih sayang yang seharusnya menjadi milik Akila. Jika Akila tahu bahwa ia dibuang sementara seorang anak angkat justru dirayakan, rasa rendah diri dan luka BP di Akila pasti akan meledak. Akila akan merasa dirinya benar-benar tidak berharga, sebuah fakta yang jauh lebih mematikan daripada peluru manapun.